Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa kalau kita tahu? Kelas. Nggak tahu ya? Ini kelas 9 ya? Iya. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Gimana kepada anak sekalian? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah makan tadi? Sudah, Pak. Iya. Terus. Kalau belum biar sama-sama lapar kita nih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Sebelumnya Bapak ingin anak Bapak merapikan bangkunya dan membuang sampah-sampah kecuali sampah masyarakat yang ada di dekat tempat duduk. Nah, baik, terima kasih. Kemudian Bapak minta kepada ketua kelas. Siapa ketua kelas? Saya Pak, Namanya siapa? Doni Afrialdi. Mantap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidna ilma warzuqna fahma. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Doni Afrialdi, Saya Pak. ini ketua kelas kan ya? Iya Pak. Kemudian Miftahul Jannah, Ada, Pak. Ramadan Fitri, siapa namanya? Iya. Oh, ini Adriani. Ada, Pak. Oh, baik, berangkat kepada semua. Baik. Di sini kita akan belajar tentang beriman pada hari akhir. Di sini Bapak ingin mengingatkan kepada anak semua bahwasanya kita sudah berada di kelas 9. Ya, artinya sebentar lagi kita akan berpindah kepada Kelas 10. kelas 10 atau SMA. Nah, artinya apa? Kita sudah bisa dicap sebagai orang dewasa. Nah, jadi selain umur yang sudah dewasa, kita harus bisa mendewasakan iman dan pribadi kita. Ya. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu. iman ada berapa? Nah. Yakin 6. Nah. Nah, bagus. Imannya bagus itu. Nah, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. yang kedua, Malaikat. yang ketiga, Kita. yang keempat, Rasul. yang kelima, Hari kemudian. Hah? Hari kemudian. Hari kiamat. yang keenam. Kodok dan kodok. Nah, sebelumnya ada kita singgung yang namanya rukun iman yang kelima, yaitu hari kiamat. Hari kiamat atau hari kemudian. Hari kiamat. Kiamat. Mulai. Kiamat. Nah, baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menanamkan dalam hati kita beriman kepada hari kiamat. Yang kedua, mengetahui dan bisa menghafalkan dalil. Nah, kenapa Bapak masukkan yang namanya dalil dalam pembelajaran kita? Karena kita siswa MTS. MTS itu artinya Madrasah Sanawiyah. yang artinya kita sekolah dalam ruang lingkup Islam. Nah, jadi beberapa riset yang telah dilakukan, banyak anak SMP ataupun setingkat kalian di MTS, ya bahkan SMA bahkan kuliah yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Makanya Bapak memasukkan yang namanya bisa mengetahui dan menghafal dari tentang iman kepada hari akhir. Kemudian di sini kita akan belajar tentang bagaimana tahap yang akan kita lihat. Yang pertama tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai kita masuk pada surga atau neraka. Kita nggak tahu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan hari kiamat? Ada yang tahu? Hari kehancuran, Pak. Apa? Hari kehancuran. Hari kehancuran atau hari Akhir. Hari akhir. Bagus.
Nah, hari akhir adalah hari pembalasan di mana seluruh manusia itu akan dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, Bapak misalkan seperti ini. Ini adalah manusia dari zaman Nabi Adam. Ini zaman pertengahan dan ini zaman kita yaitu Nabi Muhammad. akhir zaman. Tiga zaman ini itu akan berkumpul dalam satu tempat yaitu namanya Padang mahsyar. Padang mahsyar, itu dia. Jadi disitulah kita akan dikumpulkan semuanya. Nah, kemudian kembali kita kepada pembahasan kita yaitu hari kiamat. Nah, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat? Meyakini. Nah, iman artinya yakin, bagus. Nah, ketika hari kiamat tiba, maka seluruh manusia yang ada dalam kubur itu akan dibangkitkan. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu akan dibangkitkan semuanya. Nah, kemudian ada beberapa fase yang kita lalui selama kita hidup di muka bumi ini. Ya. Yang pertama adalah alam, siapa yang tahu? Alam kubur. Salah. Alam dunia. Salah. Alam rahim. Bagus. Alam terakhir. Rahim. Alam terakhir. Kemudian yang kedua, Alam dunia. hah? Alam Dunia. Ya, bagus. Yang ketiga, Alam kubur. alam kubur. Pintar. Yang ketiga, yang keempat, Alam akhirat. salah. Alam perkumpulan ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi? Ada satu masa ketika seluruh manusia di dalam kuburnya akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan apa besarnya? Hari pembangkitan itu apa besarnya? Yaumul ba'ats. Bagus. Yaumul ba'ats. Nah, disinilah fase di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bermacam-macam. Terus, siapa namanya? Oh, nanti Bapak saja ya. Saya akan tadi jawab Pak. Oh, lupa Bapak tadi. Kemudian ini yang ke berapa tadi? Yang ke setelah manusia dibangkitkan, apa lagi? Hisab. Yaumul Hisab. Hisab. Yaumul Hisab. Nah, di sini kan apa namanya? Manusia akan diperhitungkan amal-amal kebaikan dan keburukan. Ditimbang. Ya. Nah, ada dua tipe manusia pada saat itu. Ketika timbangan mereka lebih berat ke arah yang baik, maka mereka akan masuk surga. Sebaliknya, ketika penentuan ini terjadi ini dinamakan apa? Salah. Yaumul Mizan. Bagus. Hari pembalasan. Ini Mizan. Nah, setelah manusia itu dibalas semua perbuatannya, diperhitungkan, kemudian terakhir apa? Misalnya, nah ini misalnya ya, ketika seluruh amal ibadah yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Doni dinyatakan masuk surga. Kemudian dia pergi kemana? Surga. Jembatan Siratal Mustaqim. Apa namanya? Siratal Mustaqim. Jembatan Sirat. Ini sebenarnya kedua-duanya itu lewat dari sini juga. Tapi ada yang selamat, ada yang tidak. Maka di sini kita tahu, ketika kita berjalan dengan lurus, maka kita akan sampai ke dalam surga. Kalau kita terjadi di sini kemana? Dibakar. Nah, baik. Yang terakhir adalah yaumul apa? Yaumul jaza. Yaumul jaza. Maka seorang muslim atau orang yang beriman akan kekal di surga. Sebaliknya orang yang durhaka kepada Allah akan berada di neraka.
Balasan. Kita perlu tahu bahwasanya yang namanya kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat Kubra. Oh. Yang kemudian yang kedua Kiamat Kubra. Oh, bagus. Terus semua. Belajar dari mana? Dari kecil. Dari kecil. Dimulai ini Pak. Nah, bagaimana ini maksud dengan kiamat kubra? Kiamat kecil. Kiamat kecil itu bagaimana? Tsunami. Tsunami Pak. Tsunami. Gempa bumi. Sedangkan kubra? Kiamat. Ya, bagus. Hancurnya, berhancurnya semua surya. Nah, setelah kita belajar tentang beberapa materi tentang beriman kepada hari kiamat, bisa kita tarik kesimpulan, ya, bahwasanya beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Karena kenapa? Ketika kita ingat bahwasanya ada yang namanya kiamat, maka kita akan berhati-hati dalam memperbuat sesuatu. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.